Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Edukasi Fauna. Badak Jawa, Rhinoceros sondaicus, adalah spesies badak yang paling langka di antara 5 spesies badak yang ada di dunia dan masuk dalam daftar merah Badan Konservasi Dunia IUCN, yaitu dikategorikan sangat terancam atau critically endangered. Sejak sepupu badak Jawa terakhir yang ada di Taman Nasional Chet Tien, Vietnam dikabarkan terbunuh oleh pemburu pada tahun 2010. Maka saat ini badak Jawa hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, TNUK, yang berada di ujung barat selatan Pulau Jawa. Badak Jawa sendiri secara hukum merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pada tahun 1910 badak Jawa sebagai satwa liar secara resmi telah dilindungi undang-undang oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada tahun 1921 berdasarkan rekomendasi dari The Netherlands Indie Society for Protection of Nature, pemerintah Belanda menyatakan habitat badak di Ujung Kulon sebagai kawasan cagar alam. Dan inilah 7 fakta unik tentang badak Jawa. 1. Dulu tersebar di wilayah yang luas. Nama ilmiah badak Jawa adalah Rhinoceros sondaicus, dari bahasa Yunani, rhino, yang berarti hidung, dan ceros, yang berarti kula. Sondaicus diambil dari kata Sunda, wilayah Jawa bagian barat. Juga mengindikasikan rangkaian kepulauan Sunda besar yang meliputi wilayah kepulauan Indonesia di bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga kepulauan Sunda kecil yaitu Nusa Tenggara. Di masa lalu, badak Jawa dipercaya tersebar di Asia Tenggara, Sumatera hingga ke Jawa. Individu terakhir yang ada di luar TNUK di Jawa ditembak mati oleh pemburu di Tasikmalaya pada tahun 1934. Saat ini spesimennya dapat dilihat di Museum Zoologi Bogor. Inilah satu-satunya spesimen utuh badak Jawa yang dapat dilihat oleh pengunjung. 2. Kulit dan mitos di sekitar kula badak. Kulit badak Jawa memiliki semacam lipatan sehingga tampak seperti memakai tameng baja. Memiliki rupa mirip dengan badak India namun tubuh dan kepalanya lebih kecil dengan jumlah lipatan lebih sedikit. Bibir atas lebih menonjol sehingga bisa digunakan untuk meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Badak termasuk jenis pemalu dan soliter, penyendiri. Badak Jawa memiliki 1 kula, spesies lain memiliki 2 kula. Culanya adalah kula terkecil dari semua badak, panjangnya antara 20 cm hingga 27 cm. Badak Jawa jarang menggunakan culanya untuk bertarung, tetapi menggunakannya untuk memindahkan lumpur di kubangan, atau untuk menarik tanaman agar dapat dimakan dan membuka jalan rintisan melalui vegetasi tebal. Tidak ada hubungannya antara kula badak dengan mitos obat kuat. Kula badak terbuat dari bahan keratin yang mengeras, identik dengan tanduk atau kuku kerbau atau sapi. 3. Perkembangbiakannya lambat. Sejak beberapa tahun belakangan hasil sensus badak di Ujung Kulon menunjukkan jumlah yang ajek. Beberapa hasil kamera trap menunjukkan anak badak yang tertangkap kamera bersama induk betinanya. Namun demikian, tingkat reproduksi badak Jawa tergolong lambat, betina melahirkan 1 dalam interval 4-5 tahun, setelah masa kehamilan selama 15 hingga 16 bulan. Apalagi, badak Jawa adalah spesies yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menyendiri. Usia rata-rata badak ini adalah antara 40 tahun hingga 45 tahun. 4. Badak adalah makhluk herbivore. Badak Jawa dewasa berbobot 900-2300 kg, dan diperkirakan makan 50 kg makanan per hari. Badak Jawa adalah hewan herbivora dan makan bermacam-macam spesies tumbuhan, terutama tunas, ranting, daun-daunan muda dan buah yang jatuh. Masalah terbesar yang ada di Ujung Kulon, sebagian pakan badak serupa dengan banteng, Bos javanicus, yang menyebabkan mereka harus berkompetisi mendapatkan makanan. 5. Tidak memiliki predator. Kecuali pemburu, maka secara alami badak Jawa tidak memiliki predator. Badak Jawa dewasa tidak memiliki hewan pemangsa sebagai musuh. Badak Jawa biasanya menghindari manusia, tetapi dapat balik menyerang jika merasa terganggu. Badak Jawa sendiri memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, namun indera penglihatan yang hanya memiliki jarak pandang terbatas. Satwa ini tak jarang menjadi agresif jika bertemu dengan manusia di hutan. 6. Ancaman lain di luar perburuan. Dalam beberapa dekade terakhir di Ujung Kulon, berkat penyadaran kepada masyarakat dan sosialisasi, tidak ada lagi perburuan badak.
Tetapi bukan berarti badak Jawa telah aman di habitatnya. Taman Nasional di sebelah timur berbatasan dengan perkampungan masyarakat yang umumnya memelihara ternak. Dengan model pelepasan liaran kerbau milik masyarakat untuk mencari makan, ini akan menyebabkan potensi penyebaran dan penularan penyakit dari hewan ternak ke satwa liar menjadi tinggi. 7. Wacana habitat kedua. Habitat tunggal badak Jawa di TNUK sangat riskan terhadap berbagai pengaruh faktor gangguan manusia maupun alam. Faktor alam yang paling diperhitungkan adalah erupsi vulkanik Gunung Krakatau seperti yang pernah terjadi tahun 1883 di Selat Sunda, maupun jika terjadi dampak tsunami. Saat ini sedang dipersiapkan habitat kedua bagi badak Jawa karena daya dukung TNUK terhadap populasi badak saat ini dianggap sudah maksimal. Penelitian awal WWF mengidentifikasi habitat yang cocok, aman dan relatif dekat adalah TN Halimun Salak. Jika habitat kedua telah dianggap cocok dan baik, para peneliti dan aktivis berharap badak yang sehat, baik dan memenuhi kriteria dari ujung kulon dapat dipindahkan ke wilayah yang baru. Sekian fakta-fakta unik tentang badak Jawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe.